Salam Lestari. Nama saya Dia Puspitasari, umur saya 37 tahun. Saya bekerja di Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan saya pelatih kepala PON Karate Jawa Tengah. Nah, kebayangkan aktivitas saya harus membagi waktu antara bekerja dan melatih. Nah, hal yang paling menyebalkan itu saat datang bulan, karena saya model orang yang kalau datang bulan itu sakit di perut. Terus kalau kayak gitu saya malas ngapa-ngapain, cuman rebahan aja di kasur sambil ngerasain perut sakit. Nah, kebetulan saya ketemu sama temen dan istrinya itu nyaranin buat konsumsi pil Majakansa. Nah, amazing loh, selama 6 bulan konsumsi pil Majakansa, kalau datang bulan tuh aku nggak pernah sakit perut sekarang gitu. Terus cepet banget gitu selesainya. Datang bulannya itu cepet, biasanya 7 hari itu 5 hari itu udah selesai gitu. Terus aktivitas juga lancar jaya sentosa gitu. Majakansa cinta banget. Majakansa solusi hebat wanita sehat. Salam Lestari. Jadi bagaimanapun keberadaan anjing hutan ini ada baiknya pula bagi Iqbal. Karena apa? Karena dia menjadi khawatir. Yang dia khawatirkan itu justru bukan dia atau kami berdua, bukan, tapi Gagah. Karena dia mengatakan berarti ada kemungkinan Gagah juga harus berhadapan sama binatang buas ya. Ya aku bilang ya ada, ini hutan yang belum terjamah manusia, jadi peluang bertemu binatang banyak. Nah kemudian dia coba untuk berdiri dan itu aku lihat sakit sekali. Jadi dia sambil melawan kesakitannya ya, sambil berteriak-teriak gitu. Tapi dia bisa berdiri dengan terhuyung-huyung itu. Sempat mau jatuh, aku tangkap itu. Dan dia bersikeras untuk turun. Ayo kita turun. Kita ikuti sungai ini karena si Gagah kan sudah kamu kasih tahu untuk menuruti sungai ini kan itu. Ya aku nggak bisa menolak. Meskipun dalam hati aku menangis. Karena apa? Karena hari sebelumnya kan aku sudah survei, sudah orientasi, dan aku melihat bahwa di bawah kami beberapa puluh meter ya, di bawah kami itu ada jurang yang sangat dalam yang tidak mungkin dituruni. Orang aku sendiri kira-kira kalau menuruni juga bingung, apalagi harus membawa Iqbal yang sudah patah tulang punggungnya itu. Tapi ya sudahlah, daripada nanti dia tetap Kecewa ya. Dia tetap kecewa, maka aku turuti. Dan sangat lama untuk menempuh jarak hanya 10 atau 20 meter itu. Jadi ini melangkah itu nanti setiap 3 langkah berhenti, nanti sambil teriak-teriak gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya yang luar biasa. Nah, benar. Ketika kami sampai di atas jurang itu, barulah dia, aduh, terus gimana ini turunnya? Aku bilang, aku tadi ngomong apa? Berarti kamu sudah lihat ini? Sudah, kemarin. Nah, sepertinya habis itu dia putus harapannya. Jadi dia
jadi tidak punya harapan untuk melanjutkan perjalanan dengan pelan sekalipun gitu. Terus aku bilang sama dia, sudahlah, itu nggak usah dipikir. Tempat aku membawa kamu tadi, menaruh kamu tadi, itu sudah tempat terbaik. Kita di situ aja. Nanti aku bikinkan bivak. Karena apa? Karena di situ ada air, ada kayu, ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Kita berserah aja sama Tuhan. Kita tunggu sampai bantuan datang. Gitu. Nah, terus aku nggak yakin kalau bantuan datang. Terus Iqbal ngomong begitu. Malah Mas Iqbal bilang gitu. Iya. Dan aku bilang, kalau bantuan tidak datang, aku tetap akan nungguin kamu sampai meninggal gitu. Jadi kamu tidak akan aku tinggalkan. Intinya begitu. Nah, kemudian dengan susah payah kami balik ke tempat kami. Terus Iqbal aku dudukkan, aku cari kayu-kayu untuk membuat bivak. Nah, untuk mencari kayu ini tidak susah sebenarnya kalau di sungai. Karena apa? Karena air kan selalu menghanyutkan dahan-dahan yang kering. Nah, yang susah itu mematahkannya. Jadi nggak selamanya kayunya itu kecil. Kalau kayunya besar kan susah matahinya. Jadi aku pakai sepatu itu ya paling ya yang sebesar ini masih bisa dipatahin, tapi kalau yang gede-gede itu dari itu kadang panjang-panjang begitu ya, akhirnya harus ditemukan cara supaya ini bisa terpotong-potong gitu loh. Jadi kalau bisa diseret, aku seret ujungnya gitu masuk ke api unggun. Nah, sampai saat itu Iqbal masih mau makan meskipun sedikit, yaitu daun-daunan ya. Jadi dia hanya bisa makan daun-daunan. Untuk serangga, kemudian ini apa, umbi-umbian dia nggak berani. Ya, karena kayu cukup banyak, maka aku berhasil mempertahankan api unggun. Kemudian malam turunnya, ini berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 ketika malam turun, lagi-lagi Iqbal yang lihat. Di depan kami kan api unggun. Nah, di seberang api unggun dia melihat seekor harimau. Harimau Jawa, macan loreng. Dia bilang, pelan itu suaranya. Cik. Apa? Kamu lihat ke sana itu harimau. Wah, aku nggak bisa melukiskan perasaanku. Andai kata Iqbal dalam keadaan segar bugar pun, kami berdua melawan harimau yang sebesar itu, menurutku waktu itu ya sudah sebesar ini anak sapi itu. Gede ya, kayak yang kamu lihat di kebun binatang itulah. Iya. Dan dia tampak sekali tidak takut. Jadi dia melangkah maju. Jadi waktunya hanya singkat kan. Kalau dia memang mau makan kan, kita cuma tinggal punya waktu berapa detik. Tapi kan selesai. Iya, tapi
waktu itu berjalan kayak lambat gitu loh. Nah, yang aku lakukan adalah si Iqbal ini tak suruh berdiri. Jadi kita keluar dari bivak, terus berdiri pelan-pelan. Nah, teori yang kemarin aku sampaikan ke dia ini kita praktekkan. Gitu. Tangan dilepas. Kan tadinya kita bawa kayu ya. Refleks pertama ketika melihat binatang itu kan kita bawa kayu. Wah, pokoknya kita nggak akan membiarkan diri kita mati kan begitu. Nah, tetapi kemudian kan aku ingetin, jadi ini harus dilepaskan pelan-pelan. Kemudian kita lepaskan pelan-pelan. Nah, si harimau ini masih mendekat, mendekat. Jaraknya kira-kira tinggal 5 meter. Nah, tinggal 5 meter kita sudah gak bawa apa-apa toh, tangan terbuka. Harimaunya itu mengaum. Wow, begitu, wow, gitu. Ini dengkul ini rasanya engselnya hilang. Lututnya itu rasanya hilang. Jadi dari situ aku tahu kalau orang-orang tua dulu bilang orang Jawa itu punya ilmu senggoro macan. Berarti itu ilmu perbawa yang seperti itu kira-kira. Jadi kalau berteriak maka mengaum gitu ya. Ya, lutut itu seperti hilang dayanya, ya, hilang engselnya. Nah, si Iqbal mendengar auman itu sudah jatuh ini jatuh pada lututnya karena masih tak tahan ya. Gitu. Karena dia kan begini tak tahan. Nah, ini lututnya ini tumpuannya nggak ada, jadi aku ikut begini ya. Dan dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat yang bisa keluar dari dia cuma itu. Dan macan itu terus mendekat. Aku sudah nggak bisa mikir apapun. Jadi dia menoleh ke arah kami, tapi kayak cuek gitu loh. Dan dia terus jalan melewati kami. Dulu kan udah pernah cerita dengan kan pas belajar pawang itu kan dikasih tahu ya, belum dipraktekkan tapi kan dikasih tahu nek ketemu sama ini mengatasi ini begini, mengatasi ini mantra begini. Yang umum ya, itu enggak sempat baca. Enggak sempat baca. Udah enggak sempat baca. Gitu. Jadi langkah yang harus dilakukan, gesturnya dilakukan, tetapi mantranya itu lupa. Karena takutnya gitu. Iyalah. Jadi ini aku, ini Iqbal kan di samping kanannya, samping kananku. Nah, harimau itu lewatnya di samping kanannya dia. Oh, gitu. Sampingnya Mas Iqbal. Iya. Jadi dia menoleh begini sambil tetap jalan. Nah, bagian cerita ini termasuk yang waktu aku diinterogasi setelah selamat ini, termasuk bagian yang rawan. Karena apa? Karena bapak-bapak polisi nggak percaya. Kok bisa ketemu ini harimau? Kok masih selamat? Intinya begitu. Tapi itu luar biasa. Karena apa? Karena waktu itu kami sudah nggak sempat memotret. Kan memang bawa kamera. Nah, kamera itu kita pakai untuk memotret apapun. Kecuali misalnya ketemu anjing kan nggak bisa dipotret. Dan nanti kalau kita ambil kamera dia sudah menyerang nggak bisa, jadi kita nggak bisa gerak. Nah, tetapi dalam beberapa hal aku itu merasa dalam tanda petik dibantu oleh Gunung Kelamet. Tim SAR ketemu ini, ketemu juga sama harimau, ya sama, dia nggak takut sama api unggun. Sehingga kemudian ini menjadi perdebatan. Ini benar-benar harimau binatang atau bukan, kan gitu. Dan salah satu dari famili putra atau cucu ya dari tim SAR itu ada yang dulu komen kan. Iya, di channelnya Garuda ya. Iya, jadi termasuk beliau ini melihat sendiri sebagai tim SAR loh ya. Jadi sebagai tim SAR melihat itu, sehingga ketika apa yang
saya ceritakan juga dilihat oleh tim SAR, mereka nggak punya kata lain, berarti oh ya memang melihat. Tapi kalau itu memang harimau beneran, barangkali loh ya, itu harimau Jawa terakhir yang ada di sana, karena setelah itu kayaknya nggak ada lagi yang lihat. Itu kejadian pas ketemu sama harimau malam, sore, atau? Itu malam. Oh malam. Cuman aku sudah cerita apa belum? Jadi begitu Iqbal jatuh, itu jam kami semua mati. Udah. Sudah ya? Belum. Kayaknya belum. Nah, jadi ketika Iqbal jatuh, nah itu kan jamnya kan ada, menunjukkan waktunya ada, tapi berhenti di situ. Gitu. Jadi baik jamku, jamnya Gagah maupun jamnya Iqbal itu berhenti. Jadi nggak tahu ya jam berapanya ya. Tapi itu kira-kira terjadi jam 7-an lah, jam 7 malam lah. Terus bagaimana melewatkan malamnya itu, Mas? Bisa tidur nyenyak atau terjaga terus? Sepanjang aku terjaga itu Iqbal juga masih terjaga. Jadi kalau Iqbal itu terjaga, dia selalu setiap berapa saat pasti dia akan berteriak kesakitan kan. Nah kalau aku sendiri ya bisa tidur tapi nggak nyenyak. Kenapa aku masih bisa tidur? Itu karena begini, yang aku pikirkan loh ya. Mau tidur mau nggak tidur, kalau sudah ketemu harimau itu kan tinggal nasib saja. Kamu melek ya bertarung sama harimau itu nggak akan ada menangnya. Kamu tidur ya sama saja, jadi apa bedanya? Tetapi kalau sampai aku sama sekali nggak tidur, saya nggak akan punya energi. Jadi ya mungkin bagi banyak teman termasuk kamu sendiri, kalau lihat aku di hutan begitu gampang tidur karena itu. Sudahlah, dalam banyak hal aku serahkan semua pada Tuhan. Tapi yang jelas kami nggak bercakap-cakap. Kami kehabisan kata-kata. Setelah bertemu harimau itu sepanjang malam itu, aku cuma memeluk Iqbal supaya dia nggak pergi-pergi. Karena apa? Karena sejak dia bisa agak menggerakkan berdiri itu, dia kadang-kadang berdiri untuk buang air. Nah, kan sering aku marahin, kamu mau kemana? Mau buang air. Ayo sudah toh, ayo tak antar, tak cebokin, nggak mau, aku malu. Tapi ya tetap aku bersikeras. Nah, karena itu selalu kalau tidur aku memeluk dia supaya dia nggak pergi kemana-mana. Takutnya apa? Takutnya dia pergi kemana-mana nanti ada binatang buas, atau pas hujannya deras di atas dia kesapu air. Gitu. Itu berarti ya Mas, malam kedua Mas Iqbal jatuh gitu. Iya.